Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu energi general ya. Energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada terbalik-balik ya, vice versa. Dan ini timeless, boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakannya, atau bisa juga maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So jadi langsung aja kita lihat kali ini temanya berjudul yang dia sadari tentang kamu. Jadi kita lihat yang dia sadari tentang kamu ya. Oke. Oke. Wah. Di sini aku ngerasa dia tuh sebenarnya memendam perasaan yang luar biasa sih sama kamu. Ini beberapa, ada yang sebenarnya dia sayang banget atau cinta banget sama kamu, tapi dia bertopeng ya. Bisa vice versa. Jadi istilahnya, aku tuh sebenarnya baper loh sama kamu. Sebenarnya aku sadar aku sudah bawa perasaan, aku udah jatuh cinta sama kamu. Ya aku makin sayang gitu sama kamu, tapi ya aku pendam sendiri ya, entah karena apa gitu ya. Jadi dia denial, dia menolak perasaan itu. Ada yang rindu banget mau bertemu kamu, tapi dia denial juga, dia tolak perasaan itu. Jadi ya lucu sih, dia mencintaimu, dia rindu sama kamu, tapi dia pendam perasaan itu, dia tahan-tahankan rasa sakit itu ya. Tuh, dan aku ngeliat mungkin dia bisa setoksik itu bersikap negatif ke kamu, atau ya dia jadi menyakiti kamu begitu. Ini karena ada faktor ya, entah faktornya orang lain, dia punya pilihan lain, atau dia punya prioritas lain. Jadi di dalam hidup ini gak hanya kamu yang dia pikirkan gitu ya Dora. Gitu Kak Sergio ya. Jadi aku ngerasa kalau orang yang denial gini ya, denial itu kan menangkis ya, mengelak perasaan ini, menolak perasaan ini ya, akhirnya capek gitu. Karena aku ngerasa bayanganmu selalu menghantui dia. Wajah kamu terlintas terus ya di pikiran dia. Ini orang yang jadi kayak tadinya nggak menomorsatukan kamu, tadinya menganggap kamu sebelah mata, tadinya sia-siakan kamu, tapi jadi ngerasa kok kamu berharga ya, kok kamu kayak penting banget di hidup saya kok kepikiran kamu terus ya, perasaan saya bisa kan mikirin yang lain, tapi kok ujungnya fokus ke kamu lagi ya, kayak nyariin kamu, kecarian kamu, kok saya jadi membayangkan kamu. Nah ini ada yang ngehalu ya tentang kamu, ada yang berhalusinasi tentang kamu. Apalagi kalau kamu memang yang terbaik di hidupnya, atau kehidupan kamu lebih baik sekarang, atau tidak ada yang sebaik kamu ya gitu. Jadi ya apa dia nggak makin baper, apa dia nggak makin sayang sama kamu. Dan aku ngerasanya ini kan ada koneksi spiritual ya, entah kalian koneksi apa ya, kamu jadi ikutan berhalusinasi tentang dia karena kamu kepikiran dia gitu. Entah siapa ya yang duluan memikirkan, kayak ya di sana tuh ada yang mikirin kamu, berhalusinasi tentang kamu, ya kamu jadi begitu kepikiran dia dan berhalusinasi tentang dia. Jadi ini koneksi apa sih, kayak hantu gitu ya. Gak kelihatan nyata gitu, atau memang ya tindakannya sedikit ya. Ini ada yang pasif banget,
Tapi sedalam ini loh perasaan dia ke kamu. Gitu. Ya mungkin ada yang merasa dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Dia belum bisa janjikan apa-apa. Tapi dia juga pengen kamu selalu ada dalam genggamannya. Dia pengen kamu tuh, ya kalau bisa sabar menunggu dia. Atau ya kamu sabar menghadapi dia. Atau apa ya. Ini bisa vice versa. Yang jelas dia itu nggak mau kehilangan kamu loh. Ya oke lah, misalnya sekarang dia bisa sepele sama kamu, tapi nanti ke depannya dia nggak akan sanggup begitu-begitu aja. Akhirnya nanti muncul rasa-rasa cemburu, takut kehilangan kamu, takut kamunya sama yang lain bahagia, atau kamu disentuh orang lain. Ya dia takut gitu, jealous, cemburu. Kan aneh ya. Oke, nih ada surat, ada pesan untukmu ya. Dari siapa ini, Dora? Ini dari siapa, Ciripa? Oke. Ih, gemoy banget ya. Lucu deh. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini aku sudah tarik energinya. Pesan dari seseorang itu. Wah, nih. Dia katakan begini ya. Takdir yang begitu unik di dalam hidupku adalah ketika Tuhan dan semesta mengizinkan aku kenal dengan kamu. Kamu, orang yang tidak aku sangka selama ini, telah mencuri hatiku. Baru aku sadari sesayang ini dan secinta ini aku sama kamu. Begitu sakit rasanya kehilangan kamu, seperti kehilangan jiwaku sendiri. Maaf jika aku baru menyadari semuanya. Aku menyadari sudah sia-siakan kamu. Perasaan cinta yang kuanggap bisa menghilang, kini malah tumbuh dengan sendirinya. Hingga aku tertekan batin di sini dengan gejolak cintaku ke kamu. Aku bingung harus bagaimana. Sedangkan kondisiku saat ini mungkin sudah tidak mampu menjangkau kamu lagi. Menurut kamu, aku harus apa? Sampaikan di dalam batinmu. Aneh ya? Jadi dia bingung ya. Kondisinya nggak memungkinkan. Entah udah terlambat atau udah ngerasa asing atau udah ngerasa nggak layak lagi, nggak wajar atau apa. Jadi dia bingung ya. Aku bingung di sini. Aku nggak tahu bagaimana menjangkau kamu lagi. Menurut kamu aku harus apa? Coba sampaikan di dalam batinmu ya. Di dalam batinmu ya. Oh, beberapa mungkin kalian ada kontak batin ya. Beberapa kalian ada yang bisa gitu telepati, menyampaikan pesan batin satu sama lain. Jadi kalau kamu rada-rada dengar suara hatinya di dalam batinmu ya, itulah pesan batin dia ya ke kamu. Atau vice versa, ketika kamu menyampaikan sesuatu di dalam batinmu, itu nyampe ke batinnya dia. Makanya dia bilang, sampaikan di batinmu. Aku harus apa? Ya sampaikan aja. Ya ngomong lah, bicara lah. Komunikasi lah. Coba sampaikan itu ya di dalam batin kalian. Semoga jadi afirmasi yang baik, manifestasi yang baik. Semoga menjadi law of attraction yang baik ya. Jadi hukum tarik menarik itu bisa aja terjadi kalau kita mengucapkan itu berkali-kali ya. Dan ya berharap positif saja. Oke? Lanjut ya. Minum dulu Kak. Yang dia sadari ya. Yang dia sadari. Nih. Dia ngerasa kayak sulit banget ya untuk menggapai kamu lagi. Kamu udah kenal nih orangnya ya. Beberapa dealing sama energi childish ya. Ada yang kekanak-kanakan. Atau saat itu dia belum bisa bersikap dewasa.
atau ini orangnya pelin-pelan, belum punya pendirian. Jadi kalau orang yang seperti ini ngerasa sulit berjuang untuk kamu, ya mungkin kamu bisa bilang aku harus begini begitu, kamu menginginkan aku begini begitu. Nah, ya aku sendiri mentalku aja belum bisa dewasa gitu. Aku bukan orang yang sepositif kamu, aku bukan orang yang sekuat kamu. Itu. Ya kalau kamu orangnya kuat, ya. Jadi dia nyadar gitu ya. Dia nyadar ya kalau mungkin kamu bisa bahagia tanpa saya. Ya saya di sini gimana? Saya belum tentu bahagia tanpa kamu di sini. Gitu. Jadi istilahnya ya lu orangnya kan udah benar-benar punya pendirian kuat, lu orangnya dewasa, lu orangnya penuh dengan energi positif, lu orangnya sabar, lu ya penuh kasih sayang gitu. Jadi adalah yang mau sama lo ya, apalagi yang lebih baik daripada gue. Lah gue di sini ya. Gue toksik ya, gue dapat yang toksik juga gitu. Gue negatif ya, gue menarik energi negatif juga. Yang gue dapet ya negatif. Hidup gue negatif, berantakan, kacau balau. Ya gue nggak ngerasain hakikat dari kebahagiaan gitu. Terus sih dia sadari ya. Jadi istilahnya apa ya? Ya kamu di sana bisa mungkin dapat yang terbaik. Kamu bisa menjadi yang terbaik, berdiri di kakimu sendiri tanpa saya. Kamu bisa bahagia. Kalau saya ya gini, luntang-lantung. Saya ngerasa seperti uring-uringan. Saya ngerasa seperti nggak berguna gitu. Mungkin ini beberapa kalian ada ya orang yang pernah ketergantungan sama kamu. Ketergantungan dengan kedewasaanmu, kesabaranmu, atau ya ketergantungan karena kamu orangnya keibuan, kebapaan atau apa. Nah kalau kamu nggak ada ya gitu, berantakan, galau, kayak orang yang nggak semangat ngapa-ngapain. Bahkan orang ini jadi males-malesan gitu loh. Kalau orangnya males gini gimana mau berkembang hidupnya gitu. Dan emosionalnya nggak stabil ya. Aku rasa kalau dia nggak bersamamu lebih parah lagi hidupnya, atau lebih sering emosional, lebih sering emosi, marah nggak jelas. Dia sensi banget sama orang-orang karena nggak ada positive vibes gitu, nggak ada energi positif, yang ada yang negatif semua. Atau dia ngerasa nggak sefrekuensi dengan Marimar, nggak sefrekuensi dengan Suneo atau siapa itu ya. Dan yang dia sadari, dia tuh dia ngerasa kamu kayak cerminannya, kamu kayak mirrornya gitu ya. Dia ngerasa ya makasih lah ya kamu udah ngasih aku cermin buat ngaca bahwasanya ya aku harus banyak introspeksi diri, aku banyak koreksi diri, seharusnya begitu ya. Terus apa ya, kadang dia ngerasa walaupun kamu orangnya baik, walaupun kamu bisa menjadi terbaik ya bagi dia, tapi kamu juga ada anehnya. Mungkin kamu aneh karena kamu unik gitu. Kamu unik kayak apa ya, ya langka. Kamu nggak kayak orang-orang pada biasanya. Dia ngerasa cuma kamu yang bisa men-trigger dia, kamu yang bisa menyadarkan dia. Ya kayak apa ya misalnya, ya misalnya menurut gue ya namanya cinta ya, kalau kita denial, kalau ya gue nolak rasa ini sama lo demi keadaan, demi kebaikan ya it's okay gitu kan. Tapi kok nggak hilang-hilang nih perasaan buat lo ya. Gue udah berusaha denial, nolak-nolak rasa, kayaknya susah banget gitu. Jadi orang ini nggak 100% bisa lupa ya sama kamu. Bahkan di sini ada yang jadinya seumur hidup susah lupakan kamu, entah karma atau apa ya. Terus aku ngerasanya dia tuh selalu ngerasa kesetrum gitu loh sama energimu. Kayak kemana-mana dia kepikiran kamu, kemana-mana dia ngerasa iya juga ya, sama kamu tuh ada positifnya gitu. Sama kamu tuh kayaknya ada sesuatu yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya.
bersama kamu kayak hidup aku terarah, teratur, makmur gitu. Atau ya kalau sama kamu kayak aku punya kesadaran untuk merubah hidupku menjadi lebih baik gitu. Atau ya mungkin dia pernah sepele ya sama kamu, kayak alah apalah yang kamu lakukan gitu, apalah yang kamu bilang, ya kamunya aja yang lebay, kayaknya kamunya aja yang terlalu sensitif, kamu baperan banget, kamu orangnya berlebihan gitu. Atau ya gue nggak pernah minta lo baik sama gue, ya lu aja yang baik, lu nya aja yang mau bucin sama gue. Terus kayak gini ya kayak apa ya udah los aja gitu. Tapi kok kayak nggak bisa gitu, kayak Tuhan dan semesta membolak-balikan hatinya lagi gitu. Dia jadi ke orang yang ya harusnya aku bersyukur dengan kehadiran kamu. Harusnya ketika takdir mempertemukan kita, takdir membuat aku kenal sama kamu, ya harusnya aku nggak sia-siakan takdir itu. Ya harusnya aku bisa jodoh ya sama kamu. Kalau aku berjuang, kalau aku seandainya ngejar kamu, pasti kamu nggak sama yang lain gitu. Ya adalah penyesalan ya. Ada penyesalan dia tentang apa yang dia lakukan. Itu. Dan apa ya, kalau udah rindu banget ya, kangen banget nih. Benar-benar orang ini gregetan sama kamu. Jadi seandainya kamu di hadapan dia, ya kamu udah disentuh-sentuh sama dia ya. Karena ini ada yang rindunya sudah mendarah daging ya. Rindunya to the bone ya, menusuk tulang. Rindunya sampai ke tulang-tulang ya. Ya, to the bone sampai ke tulang kangennya gitu. Dan aku ngerasanya ya dia juga sadar gitu, ternyata sebesar ini perasaan dia sama kamu. Beberapa dari mereka juga heran ya, kok bisa aku sekarang sesayang ini sama kamu, kayak kepikiran kamu gitu. Bahkan waktu aku doa, waktu aku ibadah, kok kepikiran kamu ya. Kayaknya lucu deh gitu, aneh. Terus apa ya, orang yang pernah aku sepelekan kayak kamu, yang aku ngerasanya gampang lah, enteng lah, bisa lah kamu yang bakalan ngejar saya kok nantinya, kamu yang bakalan cari saya nantinya. Ternyata kamu nggak kejar-kejar gitu, kamu nggak cari-cari dia sampai dia di sana ya kayak cacing kepanasan, uring-uringan kecarian kamu. Apalagi kalau kamu hilang di telan bumi, kamu nggak pakai sosmed, atau kalau kamu nggak membuka diri di sosmed, gimana dia mau tahu tentang kamu? Dia kan nggak bisa menebak kamu gitu aja. Gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. Nih, power ya. Akhirnya dia menyadari kekuatanmu ya, super duper luar biasa ya. Dia ngerasa ya tadinya ya gue bisa sombong lah, gue bisa angkuh, gue lebih daripada lo ya, egonya gue yang bakalan menang gitu, atau apa ya begitu. Dia kira semua akan baik-baik saja tanpa kamu, tapi ternyata ya kestabilan itu, kebahagiaan itu, ketenangan batin itu adanya sama kamu. Nah, beberapa dari mereka sempat mengabaikan koneksi ini karena mungkin ada yang rasa udahlah, mungkin perasaan gue aja, kayaknya gue aja deh yang seperti apa ya, terlalu melihat perasaan. Ya akhirnya ya udah gue abaikan aja perasaan ini. Emang cinta itu harus gimana? Atau kayak ya gue bukan bangsa yang bucin gitu, ya gue jago nih, gue hebat gitu. Apa sih bucin, apa sih ini itu ya, itu sih. Jadi dia pernah sepele sama kamu, atau ya dia sepele dengan perasaan dia ke kamu, tapi ternyata cinta itu bisa tumbuh, dan dia nggak nyangka banget gitu ya. Gini loh, tumbuh. Bahkan dia pernah mengubur perasaannya dalam-dalam, tapi kok tumbuh. Bahkan ini nih kayak bunga bermekaran gitu. Subur banget cintanya buat kamu. Padahal nggak disiram, nggak dipupuk ya, nggak dirawat komunikasinya, tapi kok tumbuh ya perasaan itu. Itu sih. Ada yang ngerasa juga ya,
Nanti palingan ya lo yang bakalan berantakan tanpa gue, tapi ternyata ya gue yang berantakan tanpa lo. Ada yang begitu ya. Ini ada orangnya keras banget. Ada yang angkuh ya. Gitu. Dia pernah sia-siakan ketulusan kamu. Aku ngerasa kemanapun dia berkelana, sama siapapun dia lama, kayaknya dia nggak menemukan ketulusan ya. Aku ngerasanya akhirnya dia akan sadar gitu, kamu yang paling tulus, meskipun kita paling bucin gitu ya, tapi kita paling tulus. Nah, kamu paling tulus di mata dia, entah dia udah sadar atau nanti. Dan beberapa dari mereka sadar ya, kayaknya banyak berkah di hidup kamu. Entah memang kamu orangnya baik, entah memang kamu orangnya tulus, sabar atau apa, ya akhirnya ada yang menyadari sih. Ya pantaslah Tuhan memberkahi hidup kamu, yang Maha Kuasa memberikan hal-hal positif di hidup kamu. Kamu orangnya jadi lebih bagus nih energimu, lebih positif aura kamu. Kayaknya wajar deh hal-hal positif datang ke hidup kamu, karena kamu orangnya positif gitu. Sedangkan saya begini-begini aja, emosian ya, childish. Saya masih susah menemukan jati diri saya. Boro-boro saya memperjuangkan kamu ya. Jati diri saya aja ya, siapa diri saya sebenarnya aja saya nggak tahu gitu. Jadi orang ini sebenarnya kehilangan arah. Ini beberapa ada yang menyadari kamu mirrornya ya. Kamu twin flame-nya. Entah dia tahu istilah itu atau enggak ya. Pada dasarnya begitu. Lu kayak cerminan gue sih ya. Dia nggak nyangka ketika dia menarik diri, kamu bisa menarik diri ya. Ya kamu menarik diri, menutup diri bisa lihat tarot. Kalau dia menutup diri itu ngapain? Ya syukur-syukur dia bisa dapat pencerahan dari tarot ya, sama ibadah juga. Tapi kalau dia menutup diri terus dia bingung ngapain gimana? Dia hanya bisa meratapi nasib ya, meratapi kehilangan kamu gitu. Sedih sih sebenarnya. Ini beberapa koneksinya leluhur ya. Beberapa ada yang sadar kamu nggak orang asing buat aku. Kamu kayak udah aku kenal begitu lama. Atau jangan-jangan dia ada mimpiin kamu ya sama keluarganya. Atau di dalam silsilah keluarganya itu ada miripnya dengan silsilah keluargamu. Jadi kayak apa ya, kita kayaknya punya isu yang sama. Kita kayaknya sama-sama sensitif gara-gara adalah beberapa isu kita yang sama. Atau kita sama-sama sakit karena kita membayar karma. Anything lah, ada gitu ya. Koneksi kalian diwariskan leluhur. Jadi leluhurmu dan leluhur dia dulu kenal. Entah kalian dulu pernah menikah, pernah punya hubungan di masa lalu ya, di zaman purba dulu. Terus kalau nggak terselesaikan dengan baik ya, sekarang dilanjutkan oleh kalian, dibereskan oleh kalian. Gitu. Ntar dulu. Jadi aku mau lihat ini dulu. Tadi aku ada pilih. Nah, ini aku ambil dari buku ini ya, tentang seseorang ini. Pas banget nih, harinya Jumat. Pesan Jumat ya, atau tentang seseorang di hari Jumat. Jangan-jangan Jumat itu ada berarti berharga ke dia atau kamu ya. Entah ada yang spesial di hari Jumat, lahir hari Jumat, atau apa ya. Ada yang spesial di hari Jumat ya. Tuh, jadi dikatakan di bawah kaki langit semesta, aku sudah terbiasa mengenakan wajah yang berbeda. Topeng yang melekat ini telah kupamerkan kemana-mana. Hidup ini indah bukan? Semua jawaban iya adalah yang bukan dirinya. Ia bersembunyi di balik suara untuk menutupi retakan hatinya. Oke, jadi ini tentang di bawah langit semesta ya. Ada seseorang yang mengenakan wajah berbeda, bertopeng. Topeng ini dipamerkan kemana-mana, ditunjukkan kemana-mana. Dan dia berkata hidup ini indah bukan? Ya, kita bisa denial, bisa menolak perasaan itu. Gue ngerasa gak perlu harus melakukan apa-apa sama lo. Gue pura-pura bodoh ya. Gue ngerasa emang apa sih yang terjadi ya. Gue pura-pura gak tahu.
ya gue bertopeng gitu. Tapi ya semua jawaban dia itu adalah bukan dirinya. Semua yang dia katakan itu adalah bukan dirinya sendiri, bukan dari hatinya, bukan dari dalam dirinya. Dia itu cuma bersembunyi di balik suara untuk menutupi retakan hatinya. Jadi hatinya itu retak sebenarnya. Hatinya ini sakit ya. Kalau ada ini yang memendam koneksi udah lama sampai bertahun-tahun, itu sakit banget loh sebenarnya. Kalau yang udah bisa healing, udah bisa sembuh, itu aku rasa yang udah menanam karma baik ya. Kayak misalnya, ya gue bisa sembuh ya karena gue udah nanam yang baik, gue udah sabar ngadapin dia, atau ya gue udah ngelakuin yang terbaik. Ya, tapi dianya kayak gitu nggak seimbang, ya terserah dia lah. Nah, kalau yang retak hatinya ini aku rasa yang nanam karma buruk gitu ya. Yang nanam karma buruk yaitu seolah-olah nggak merasa bersalah, seolah-olah nggak perlu minta maaf, seolah-olah nggak perlu berterima kasih, ya atau nggak tahu terima kasih gitu, ya. Jadi ya ini bisa juga karma dari yang terjadi di masa lalu, kayak dulu mungkin ada koneksi leluhur kita, ya ternyata mereka atau siapa gitu di masa lalu ada yang bertopeng, ada yang belum menjadi apa adanya, tidak menyelesaikan masalah, atau ya belum berdamai satu sama lain, dan ngerasa ya udah, buat apa lagi, harus apa juga yang gua lakuin. Tapi ya ini karma itu jadinya diwariskan ke keturunan-keturunannya, ya itulah kita mungkin yang ada di dalam koneksi begini ya gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau koneksi yang seperti itu ya, ada karma yang diwariskan ya, yang gak heran kalian yang ngerasa belum benar-benar selesai dengan orang itu, atau kayak ada seseorang yang merasa berhutang gitu ya, entah berhutang penjelasan, berhutang maaf, atau ya berhutang terima kasih, atau berhutang untuk memaafkan gitu, atau mengikhlaskan. Jadi kalau kita mau memutus karma itu, memutus siklus yang begitu-begitu aja, ya memang harus saling berdamai gitu ya. Ya kalau dianya nggak bisa diajak kerja sama, dianya masih dalam egonya itu, ya udah biarin aja. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik. Kalau memang kamu orang baik, kamu pasti bisa healing, bisa sembuh, bisa ikhlaskan dia. Nah dianya di sana tuh belum tentu bisa healing, belum tentu bisa sembuh. Jadi kalau orang ini masih berkutat di dalam energi toksik, masih sekedar memendam rasanya ke kamu, atau ya dia belum melakukan apa-apa ke kamu, ya karmanya belum selesai. Kalau karmamu ya mungkin hampir selesai gitu. Jadi karma itu sebenarnya ujungnya urusan masing-masing ya. Kalau kitanya udah menyelesaikan, udah melakukan yang terbaik, ya tugas kita udah beres, udah mau selesai nih karma. Tapi kalau dia belum melakukan apa-apa, masih begitu-begitu aja, belum bisa berdamai dengan keadaan, bahkan belum bisa berdamai dengan kamu, ya karma dia yang belum selesai, dan itu ya udah urusan dia, bukan urusan kamu gitu ya. Oke. Nah ini apa nih? Jadi aku ngasih cerita tambahan. Ini aku udah shuffle supaya cepat waktunya. Oke, kita mau ngapain nih? Makan. Enggak, ini aku kan udah shuffle ya. Huruf dulu lah. Huruf ini di namanya dia atau kamu. Oke. Nah, huruf ini kelihatan ya. Oke, langsung aja huruf P, M, L, S, R, D, T, I, F, E, C, O, Z, B, A, Y, U sampai J. Oke. Ini zodiak dominan. Oke. Zodiak kamu atau dia, siapa gitu ya, yang dominan terbaca. Ini ada Cancer, Aries, Pisces, ada Sagittarius, Scorpio, Virgo, ada Leo. Oke, terus apa nih? Tempat dulu ya.
entah dari daerah ini, pernah ke tempat ini atau dekat daerah ini gitu. Bisa juga punya keinginan mau ke tempat ini ya. Nah, ini ada Cianjur, Korea, Makassar, ada Jambi, Bogor, China, Pontianak. Oke? Kelihatan? Tangerang, Brunei Darussalam, Jogja. Oke. Ya, udah. Terus Bengkulu, Malaysia, ada Tasikmalaya, Gorontalo, Lampung, Klaten, ada Bangka Belitung, Madiun, ada Afrika ya, Banyumas, Sukabumi, Eropa, Solo, Banten, ada Banyuwangi, Bandung, Padang, ada Probolinggo, Ternate, ada Balikpapan ya, ada Depok, ada Nganjuk, dan ada Lombok. Mungkin pengen ke sana atau pernah ya. Oke, sekarang ini the last, yang terakhir, ada bulan spesial siapa nih? Atau bulan spesial kalian ya. Ini ada September, ada Juli, Januari, Mei, Agustus, ada Juni, November, dan ada Februari. Oke? Jadi sampai sini dulu ya. Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.